Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Putri Amina dengan nomor induk mahasiswa 2020 0662051 dari Prodi D3 Teknologi Laboratorium Medis akan mempresentasikan hasil dari karya tulis ilmiah saya atau esai saya yang berjudul Penerapan Pembelajaran 3M, Media, Metode, Materi dalam Perkuliahan Daring di Era Pandemi. Indonesia hampir sudah 12 bulan menghadapi pandemi COVID-19. Kehidupan pun berubah, salah satunya di bidang pendidikan, sehingga seluruh elemen mau tidak mau harus mampu beradaptasi. Sebagai upaya pengendalian terhadap penyebaran pandemi ini, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan atau Mendikbud menerbitkan Surat Edaran Nomor 15 Tahun 2020 yang bertujuan untuk memastikan pemenuhan hak peserta didik dari dampak buruk COVID-19 dan mencegah penyebaran dan penularan COVID-19 di satuan pendidikan dan memastikan pemenuhan dukungan psikososial bagi pendidik, peserta didik, dan orang tua. Pandemi COVID-19 ini juga membuat institusi perguruan tinggi menerapkan kebijakan kuliah daring atau online sebagai media pembelajarannya. Yang awalnya bersifat tatap muka atau luring, kini bertransformasi menjadi perkuliahan online yang dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja tanpa ada batasan. Kebijakan sistem online ini pun tidak mudah karena di samping itu ada disiplin pribadi untuk belajar secara mandiri dan harus ada fasilitas dan sumber daya yang harus disediakan. Tidak sedikit juga mahasiswa yang mengeluh karena bosan dan jenuh karena metode pengajaran dirasa semakin tidak efektif. Pengajar pun juga mengalami kesulitan dalam pengajaran seperti kendala jaringan sinyal yang kurang bagus dan lebih terbiasa melakukan perkuliahan secara konvensional atau tatap muka. Proses transisi dari sistem tatap muka menjadi pembelajaran daring diantaranya juga menambah kompleksnya permasalahan pendidikan nasional yang sebelumnya juga sudah kompleks. Masalah antara lainnya yakni terkait dengan gap kompetensi atau kompetensi deficit di kalangan pengajar. Dari studi Widodo dan Riyandi yang dikutip dalam Ko et al. 2018 menunjukkan bahwa kemampuan pengajar terkait penugasan ICT sangat jomplang antara satu wilayah di Indonesia. Survei dari Kemendikbud juga mengungkapkan bahwa lebih dari 76% guru mengaku lemah di sisi penguasaan teknologi digital untuk pembelajaran. Nah, selama kuliah daring ini, dosen atau pengajar juga justru memberikan tugas daripada kegiatan pengajaran dan dengan harapan bahwa tugas tersebut dapat membantu mahasiswa untuk lebih aktif, kreatif, dan belajar mandiri. Namun, kenyataannya tidak sesuai. Tugas-tugas tersebut justru menambah beban mahasiswa karena diberikan dalam porsi yang tidak sesuai dan batas waktu pengerjaan yang singkat, serta seringkali bersamaan dengan pengerjaan tugas pada mata kuliah lainnya. Memperhatikan dari beberapa kondisi di atas menjadi sangat penting dan relevan bagi pengajar untuk membekali diri mereka dengan teori dan prinsip pembelajaran daring sebelum melaksanakannya. Pengajar harus terus meningkatkan pemahaman dan membekali diri dengan kompetensi mereka terkait pembelajaran daring dengan berbagai variannya. Agar pembelajaran bisa berjalan dengan optimal, pengajar dapat menerapkan sistem 3M, yakni dengan media, metode, dan materi. Media, yakni platform yang digunakan untuk mengajar untuk memastikan pembelajaran daring bisa berjalan optimal. Nah, pengajar juga bisa menggunakan berbagai alternatif media seperti Zoom, WhatsApp, Google Meet, Messenger, Instagram Live, YouTube, dan lain sebagainya. Nah, selain itu, media atau platform
Selain pengajar juga membekali dirinya dengan platform, pengajar juga perlu membekali dengan M yang lainnya, seperti metode. Nah, metode ini bagaimana cara pengajar menyampaikan dan bisa menyusun strategi pembelajaran yang berbeda dengan belajar secara konvensional sebelumnya. Perlu diketahui juga bahwa platform seperti WhatsApp, Zoom, dan Google Meet itu hanyalah sebagai media dan alat untuk memfasilitasi pembelajaran, bukan untuk penentu keberhasilan. Nah, sementara kualitas dari pembelajaran itu sendiri tetap ditentukan oleh pengajar bagaimana ia menyampaikan materi pembelajarannya dan tidak ada hubungannya dengan keren tidaknya platform yang digunakan. Nah, terkait dengan desain pembelajaran daring, penting juga untuk pengajar dapat memastikan adanya interaksi, komunikasi, dan umpan balik yang terencana antara mahasiswa dengan pengajar atau antara satu mahasiswa dengan mahasiswa yang lainnya selama kuliah online di era pandemi. Nah, dengan adanya interaksi tersebut akan menimbulkan sense of community di antara mahasiswa dan pengajar. Pengajar juga perlu mendesain aktivitas pembelajaran yang variatif dan juga perlu mempertimbangkan pemakaian teknologi yang high-tech atau low-tech yang nantinya akan berakibat pada pemakaian data internet mahasiswa. Pada saat yang sama juga, pengajar juga perlu memperkaya dengan M berikutnya, yakni materi atau bahan ajar yang akan digunakan. Pengajar tentunya harus bergerak dan mengakselerasi kemampuannya untuk mencari atau bahkan membuat materi ajar yang berbasis digital. Minimal pengajar dapat mendigitalisasi materi yang sebelumnya manual. Oleh karena itu, perlu sekali diadakannya pelatihan bagi para pengajar agar mereka dapat membekali diri dengan skill konten digital melalui berbagai platform yang tak hanya bisa diakses secara terbatas oleh mahasiswa. Nah, oleh karena itu, mari kita terus bersemangat untuk belajar dan menjadikan keterbatasan COVID-19 ini sebagai peluang untuk mengeksplor banyak hal. Semakin banyak yang dipelajari, semakin besar peluang untuk melaksanakan pembelajaran yang lebih efektif. Tetap semangat dan terus bergerak. Jika pandemi ini adalah badai, maka cara terbaik untuk bertahan di tengah badai adalah dengan tetap bergerak maju ke depan, bukan diam apalagi mundur ke belakang. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.